Hai FLC Family dan saudara semuanya yang sedang menyaksikan saat ini. Selamat datang di Ngobrol Culture hari ini. Tetap masih bersama dengan kita. Saya Hadi dan juga ada Pastor Joshua Supit. Apa kabar nih Pastor? Baik Di, senang ketemu lagi. Ya udah lama nih ya, udah lama banget nih ya. 2 mingguan lebih ya? Bener, 2 minggu lebih di Ngobrol Culture kita hari ini. Karena hari ini kita akan ngobrol sesuatu yang pastinya bikin hidup kamu jadi dinamis, maksimal, dan kamu pasti bisa jadi pengaruh yang baik dimanapun Tuhan tempatkan kamu berada. Nah Pastor, di bulan April ini nih mau nanya juga nih. Apa sih itu tren apa yang lagi ngetren di April ini Pastor nih untuk membuka obrolan kita nih? Kayaknya belum banyak berubah ya. Belum banyak berubah, masih sama-sama aja ya kegiatan-kegiatan di masa pandemik ini. Terus vaksinasi juga sudah mulai tersosialisasi. Puji Tuhan, ya. Dan semua orang juga lagi berharap bisa mendapatkan vaksin untuk COVID-19. Jadi belum ada perubahan sih, masih sama ya. Dan kita udah juga mulai masuk di bulan Ramadan juga kan tentunya. Betul sekali. Bagi sesama kita yang merayakan puasa. Ya. Nah oleh karena itu kita juga gak berasa juga sih Pastor sih kalau kita coba reflect lagi. Ternyata udah hampir 1 tahun lebih kita melangsungkan segala sesuatu secara online. Alright. Bahkan juga di FLC pun juga kemarin aku coba flashback lagi udah sekitar 1 tahun, sekitar 3 mingguan sampai dengan hari ini. Kita sudah berlangsung segala sesuatunya secara online. Dan tentu saja bahwa waktu secara online ini ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan buat di kehidupan teman-teman yang sedang menyaksikan hari ini ada juga perubahan. Nah kalau misalnya teman-teman ada perubahan baik apa yang kalian alami dalam hidup kalian, boleh dong dikasih komen ya. Perubahan baik apa yang kalian alami selama 1 tahun ini selama kalian mungkin beribadah online atau melakukan segala sesuatu secara online. Nah kalau Pastor sendiri gimana Pastor? Perubahan baik apa nih yang mungkin seluruh teman-teman juga pengen tahu selama 1 tahun ini yang terjadi dalam setiap kehidupan Pastor? Ya yang saya mungkin bisa langsung share perubahan baik adalah tentunya secara fisik, kesehatan. Dan juga kita belajar banyak juga, saya belajar banyak di kejiwaan di masa pandemik ini. Secara khusus di mana saya juga dalam kehidupan berumah tangga, tentunya bagi semua kita yang ada dalam hubungan, relationship, kita bisa lah mengerti, memahami ternyata tidak mudah untuk ada di dalam momen atau waktu selalu bersama-sama. Dan itu perlu seni khusus atau kebesaran hati, kerelaan untuk bisa saling belajar mendengar, menerima, memahami, melakukan. Dan di masa pandemik inilah, di masa segala sesuatunya gak bisa secara langsung dilakukan. Betul. Mau gak mau ya kita ada dalam unit-unit kecil, mulai dari keluarga. Wow, that's good banget nih Pastor ya. Bahkan juga sekali lagi bahwa kalau coba teman-teman reflect lagi lihat FLC YouTube punya video nih tahun lalu nih ya. Pasti perubahan yang tampak dari kita berdua adalah dari physically. Fisik kelihatan ini ya. kayaknya udah paling berasa banget yang kelihatan ya. Bahkan juga banyak hal banget sih Pastor melalui apa yang terjadi hari ini. Kalau menurut aku kalau ini gak terjadi mungkin aku gak bisa berubah sampai dengan hari ini sih dalam beberapa hal ya. Pertama mungkin kalau dalam diri aku pribadi adalah secara fisik. Dan yang kedua juga beberapa perubahan yang terjadi adalah dengan adanya pandemik seperti ini mau gak mau kita secara online semuanya. Akhirnya beberapa hal yang akhirnya aku harus shifting pemikiran aku adalah aku lebih banyak untuk dengerin podcast. Kayak lebih banyak baca artikel, ngikutin webinar-webinar online. Bahkan yang banyak yang free. Nah itu kata free itu kan paling enak banget tuh ya. Apalagi kalau misalnya dapat hal yang baik juga, wah itu kayaknya culture banget. Bahkan melalui apa yang terjadi hari ini aku lebih banyak juga investasi di e-book juga, bahkan juga melatih diri untuk berkomunikasi secara online seperti kayak hari ini. Harus berlatih dan berlatih. Dan tentu aja adalah waktu kita bicara tentang apa yang terjadi selama 1 tahun kemarin, banyak perubahan terjadi Pastor. Perubahan yang paling aku rasakan dan juga teman-teman juga merasakan akan hal ini. Dimana kalau mungkin sebelum pandemik terjadi, mereka itu kalau bekerja harus pergi ke kantor. Tapi kalau hari ini dengan kondisi sekarang, mereka gak perlu ke kantor, tapi kita bersyukur ada teknologi. Nah waktu ada teknologi kadang-kadang ini memberi keuntungan dan memberikan sedikit dalam hari ini beban Pastor. Kenapa beban? Karena walaupun mereka gak harus ke kantor, tapi kenyataan yang terjadi adalah mereka justru lebih memiliki banyak pekerjaan yang mereka harus kerjakan. Bahkan boleh dikatakan overload dalam setiap pekerjaan mereka. Pekerjaan yang mendatangi setiap kehidupan mereka hari ini. Dan dampak yang gak terasa hari ini adalah satu kata bicara tentang fatigue.
Atau bicara tentang keletihan. Nah kalau bicara tentang keletihan tentu aja bukan hanya bicara tentang keletihan secara fisik nih Pastor ya. Tapi kadang-kadang kalau fatigue ini beberapa hal antara lain yang terjadi adalah decision fatigue terjadi, mental fatigue, relationship fatigue. Kalau seperti tadi Pastor sempat cerita bahwa hari ini kalau misalnya kita dengan keadaan seperti ini kita banyak di rumah, aku juga banyak mendengar juga dari beberapa orang yang berumah tangga justru bahkan kalau di luar negeri lebih parah loh Pastor. Infonya adalah kalau misalnya di China tingkat perceraian cukup meningkat. Sangat drastis banget. Bahkan ada juga financial fatigue, physical fatigue. Bahkan yang juga terjadi hari ini adalah bicara tentang spiritual fatigue. Nah kalau dari beberapa hal keletihan seperti ini, Pastor melihatnya seperti gimana Pastor? Kalau kita bicara fatigue tadi, bicara kejenuhan, ya jenuh artinya sama dengan bosan. Bosan itu artinya terbakar habis. Right? Terbakar habis, tidak ada sisa. Dan jika itu terjadi secara khusus di area hidup apapun, kalau kita bicara misalkan di spiritual fatigue atau kejenuhan secara rohani, bosan, terbakar habis, itu sama dengan tidak ada semangat lagi. Betul. Seseorang tidak ada gairah lagi. Nggak punya tujuan. Pada akhirnya hidup dalam kebingungan dan mengambil keputusan yang salah bahkan cenderung fatal. Hal yang paling fatal kalau kita bicara tentang kejenuhan rohani, spiritual fatigue adalah waktu seseorang merasa tidak ada Tuhan di dirinya, di hidupnya. Paling parah lagi adalah dia meninggalkan Tuhan, berbalik. Kenapa ya tadi? Terbakar habis, hilang rasa percaya, jenuh, hilang keyakinan. Dan yang paling parah ya tadi ya, meninggalkan Tuhan atau bisa dibilang murtad. Dan itu bisa terjadi. Bukan hanya di spiritual fatigue, tapi di banyak area kehidupan kayak tadi Hadi bilang, di hubungan, di keuangan, di kesehatan. Ya ini perlu perlu kita sama-sama bisa melihat, memahami dan tahu cara mengatasi jika kita sedang ada di situasi jenuh atau bosan. Tapi yang namanya tadi misalnya kayak seperti mental fatigue, relationship fatigue itu mungkin bisa jadi trigger juga Pastor ya untuk yang akhirnya adalah ke spiritual fatigue dalam setiap kehidupan mereka semuanya hari ini. Sangat bisa karena kita sebagai orang percaya kita sangat sadar bahwa hidup kita bukan milik kita. Hidup kita adalah miliknya Tuhan, diberikan, dititipkan untuk dikelola oleh kita. Jadi Tuhanlah pemegang kendalinya. Jadi walaupun kita merdeka, kita baru merayakan kemenangan luar biasa, diingatkan tahun ini dalam Jumat Agung, bahkan sampai kepada kebangkitannya. Kita percaya spirit kebangkitan ada di dalam kita menjadi orang yang merdeka, sudah ditebus, tapi kita juga sadar, kita menjalani ini semua dengan tanggung jawab. Betul. Betul gak sih? Kita gak bisa bebas semau kita dan merasa kita adalah Superman atau Superwoman. Kenapa? Karena ada kehidupan kita yang memang harus dipertanggungjawabkan. Dan kita punya Tuhan yang maha tahu tentang semua hidup kita. Jadi memang inilah menjadi tantangan di tengah-tengah kondisi kehidupan kita saat ini yang tidak sempurna. Gak ada orang yang gak punya masalah, gak ada orang yang gak punya pergumulan. Tapi di satu sisi dia sadar bahwa ada nilai, ada burden, tanggung jawab yang dibawa di hidupnya. Dan dia harus mempertaruhkan itu. Dan memang di sini kita mau sharing bahwa ya kita gak bisa jalani hidup ini semau kita. Betul. Karena semua orang bisa ada di satu titik di mana dia akan terbakar habis. Capek, jenuh, karena mungkin apa yang dia keluarkan, energinya atau apapun gak memenuhi target atau gak sesuai tujuan. Contoh, kalau kita seorang yang suka olahraga, saya suka sepedahan Tipe orang bersepeda kan macam-macam. Ada yang sepeda santai, ada sepeda yang serius seperti saya misalkan memakai road bike, tapi pakai road bike pun ada yang road bike-nya santai, ada yang latihannya serius pakai program, benar kan? Tapi kalau kita juga latihan terus pakai program serius tapi nggak punya momen atau event atau acara untuk bertanding, lama-lama capek, jenuh. Ini hanya salah satu contoh. Kayak nggak men-challenge diri kita ya. Iya, kalau kita latihan terus kita nggak pernah perang. Ya kan, kita latihan perang, kita latihan terus. Sama juga orang dengan secara spiritual, dia
dia mungkin pada awalnya punya pemahaman yang benar, tapi dalam menjalani kehidupan ini banyak sekali di hidup ini yang kita harus berinteraksi, beradaptasi, dan gak semudah seperti apa yang dikira. Betul. Karena kembali hidup kita ada tanggung jawab di mana kita harus memuliakan Tuhan. Hidup kita ada godaan, ada cobaan, ada kemenangan, ada apresiasi, ya kan, ada promosi, ada peningkatan. Tapi ada momen juga di mana kita dalam tekanan, dalam proses, dalam penolakan, mungkin hadir kekecewaan, hadir ketakutan, kekhawatiran di hidup kita. Itu semua harus bisa kita kelola dengan benar. Betul, iya. Ya kan? Yeah. Dan kemampuan kelola itu adalah bukan di orang lain untuk mengelola diri kita. Adalah diri kita sendiri. Agree. Bagaimana kita mengelola diri kita seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam firman-Nya. Tadi satu hal menarik adalah Pastor, bahwa kadang-kadang kalau seseorang itu merasa bahwa hidupnya itu dalam istilah kata bahwa akhirnya mereka menjadi fatigue atau burnout itu, Pastor setuju gak bahwa kadang-kadang itu mereka itu terlalu memikirkan sesuatu yang cuman kelihatan atau terlihat baik aja. Tetapi yang sebenarnya kenyataannya tidak seperti itu. Karena kita tahu bahwa hari ini yang sering menyebabkan orang fatigue itu salah satunya adalah social media. Dalam arti kata bukan sesuatu yang mereka konsumsi, tetapi kadang-kadang waktu mereka memposting sesuatu dalam setiap kehidupan mereka, mereka ingin memposisikan diri mereka terlihat bahwa aku baik-baik aja kok. Walaupun kondisi seperti ini, walaupun sekali Bu kita tahu bahwa kita baru saja melewati Paskah. Dan kita sudah mungkin kalau kita yang sudah Kristen bertahun-tahun, kita mengerti banget bahwa Tuhan kita menang atas maut. Tapi dalam arti kata sesungguhnya kadang-kadang kita cuma tahu sebatas knowledge kita bahwa Tuhan menang dalam setiap kehidupan kita. Tapi kita gak merasakan kemenangan itu dari dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana caranya untuk kita bisa mentransfer itu atau mengconvert itu sih Pastor ya, agar yang namanya apa yang kita terima melalui kemenangan Yesus itu benar-benar kita bisa refleksikan dalam setiap kehidupan kita dari sudut Pastor sebagai seorang gembala dan juga buat teman-teman yang mau mendengarkan Pastor. Ya, jadi kita harus selalu punya kesadaran diri yang benar terhadap segala sesuatu yang kita lihat, yang kita pandang atau yang kita pikirkan bahkan akan kita lakukan. Kalau kita bicara dengan dunia sosmed tadi, tentunya jelas banget ya, banyak orang yang memang memandang sosmed ini adalah sebuah kehidupan dan gaya hidup yang baru. Sangat jarang orang menampilkan dirinya di sosmed itu di sisi lemahnya. Selalu pasti di sisi yang bagusnya, di sisi kerennya. Karena emang gak bisa dipisahkan apa yang ditampilkan itu selalu bicara tentang gambaran atau pencitraan. Itu kembalilah ke kehidupan atau kepada keyakinan orang-orang masing-masing. Bagaimana dia menggunakan sosial medianya. Tapi sosmed punya pengaruh yang besar terhadap kejiwaan seseorang. Waktu dia hanya fokus menunjukkan yang baik, tapi dia nggak sadar sebenarnya apa yang dia alami di diri dia tuh nggak sebaik dengan apa yang dia tunjukkan, yang dia tampilkan. Itulah kenapa kalau orang mengalami fatigue, kejenuhan, kebosanan, 3 hal bisa yang terjadi. Yang pertama, orang menghayal. Yang kedua, jika orang bosan, jenuh dan mulai bingung dengan dirinya, yang orang bisa lakukan adalah pembenaran terhadap dirinya. Yang ketiga, jika seseorang mengalami kejenuhan, fatigue dan mengalami kebingungan dalam dirinya dan akhirnya tidak jelas mengambil keputusan, adalah mulai mengasihani diri sendiri. Dan sosial media adalah salah satu platform atau wadah yang sangat kuat untuk 3 hal ini terjadi dan dimiliki oleh seseorang yang mengalami kebosanan. Yaitu yang pertama adalah tadi menghayal, pembenaran, dan mengasihani diri sendiri. Nah makanya penting semua kita dalam menjalani kehidupan ini kita perlu yang namanya komunitas. Setuju. Gereja lokal. Perlu gak hidup dalam budaya disiplin? Perlu. Kita bilang kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ibrani 2 ayat 3 berkata, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang besar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Mereka telah mendengar Injil dan menerima keselamatan diperhadapkan dengan banyak bahaya bila tidak hidup di dalam kebenaran. Jadi mau gak mau kita harus punya komitmen untuk berdisiplin diri di area-area yang kita harus rawat. Supaya kita tahu bahwa walaupun kita tinggal di dalam dunia,
Tetapi hanya di hadirat Tuhan kita menjadi tenang dan memperoleh damai. Amin. Yes. Yeah. Di hadirat Tuhan dan untuk ada di hadirat Tuhan perlu usaha. Ya. Yang gak cuma sekali-sekali, tapi dilatih, dihidupi menjadi sebuah gaya hidup. Nggak ada kita diajarin di Alkitab, nggak ada kok ditulis kalau berdoa tutup mata. Betul? Ada nggak? Nope. Nggak ada. Tapi kita bisa nggak berdoa sambil jalan? Bisa banget. Bisa. Iya. Berdoa sambil nyetir mobil bisa. Bisa banget. Asal jangan tutup mata. Iya. Benar kan? Yes. Bisa. Semua bisa. Iya. Jadi artinya gini, kita emang harus secara kreatif juga, secara alami punya pola hidup yang relevan atau sesuai kehidupan kita hari-hari ini. Tapi kita tahu apapun yang kita lakukan membantu jiwa kita, membantu apa yang ada di dalam kita untuk kita selalu sadar kita perlu hidup bersama Tuhan lebih daripada apapun. Agree. Ya. Sehingga apapun yang datang, apapun yang kita kerjakan, apapun hasilnya, entahkah itu mungkin kemenangan, atau mungkin kekalahan, kita nggak bilang kekalahan, tapi harus belajar lagi, it's okay. Tapi kita tahu, kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Yes. Yeah. Itu yang selalu bisa dibilang ini, menjadi penghibur. Hal yang sama dalam kehidupan saya pribadi, dengan ego saya, kehidupan saya dengan keluarga, rumah tangga, keputusan-keputusan yang saya nggak hanya buat sendiri, dibuat dengan istri. Kadang-kadang nggak mudah, karena ego kita untuk apa yang saya mau itu yang harus diakan lebih tinggi dibanding saya harus sama-sama kita berdua mengambil kesepakatan untuk mengiyakan satu keputusan sama-sama. Yeah. Ya, dan untuk bisa menerima, oke, kalau gitu bukan keputusan saya yang harus dilakukan, tapi keputusan bersama, itu kadang-kadang nggak mudah. Betul. Bagaimana mengatasinya? Ya tadi, kita harus ingat, oh hidup kita bukan milik kita. Kita dipercayakan. Yeah. Dialah kepala, dialah pemimpin. Dan kita artinya apa? Kita harus kembali sadar. Kita, apalagi kalau kita mungkin di level rohani kita tahu arti kata hamba. Yang menuntun kepada kerendahan hati. Dan itu gak bisa lahir dari diri kita sendiri. Itu lahir datang waktu kita apa? Berserah dan berdoa. Wow. Yep. Itu yang membuat kita, saya banyak, every single day, ada banyak di persimpangan, yaitu di pikiran atau dalam rencana membuat keputusan. Saya bisa tenang lagi, damai lagi, bisa kalau bahasanya gini, waras lagi. Kalau kita ada di hadirat Tuhan. Iya, agree. Gimana caranya? Ya berdoa. Iya. Berdoa. Dengar lagu rohani. Atau baca, atau ingat firman, apa yang baru kita baca. Makanya perlu baca Alkitab. Supaya kita bisa ingat, tadi malam saya baca apa ya? Atau kemarin sore, kemarin siang saya baca apa ya? Karena firman Tuhan gak pernah kembali sia-sia. Yes, agree. Nah, aku juga teringat juga bahwa Pastor, misalnya kalau kalian juga FLC Family, bahwa di beberapa bulan terakhir ini, terutama di bulan Februari, kita bicara tentang healthy life. Dan kemudian di bulan Maret kita bicara tentang good habits. Dan saya sempat merenungkan dan akhirnya terpikir satu kata seperti Pastor. If you start getting healthy before there is a crisis, you will have fewer crisis. True. Jadi kalau kita misalnya, buat aku hari ini kita gak ada yang terlambat. Buat teman-teman semua mungkin hari ini kalau kita yang sedang mengalami fatigue, kita belum terlambat kok untuk kita bisa pulih lagi. Tapi hari ini adalah kita coba getting healthy. Karena kita gak tahu nih, Pastor, ke depan ini apa yang akan terjadi. Mungkin hari ini vaksin udah banyak, kita semua terima. Tapi kita gak tahu apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Tapi waktu kita hari ini mulai membiasakan untuk hidup yang sehat, percaya deh, segala sesuatu krisis apapun yang nanti kita akan hadapi ke depannya, itu akan lebih fewer, akan lebih sedikit lagi. Karena apa? Karena kita bisa mempersiapkan diri kita lebih baik dari sebelumnya dan tidak terlambat untuk kita memulainya hari ini. Nah, oleh karena itu, kenapa sih fatigue ini juga merupakan sesuatu yang menarik kita bahas hari Pastor? Karena aku yakin banget bahwa kita semua mengalami satu tahun ini kita mengalami namanya krisis. Pasti. Krisis, kemudian kita ada mode. Setelah krisis terjadi kita ada survival. Nah, mode survival ini kan tentu aja kan kita gak bisa terus survival terus selama 1 tahun. Tentunya kita harus yang namanya ada adaptation juga. Yang terjadi sampai dengan hari ini. Nah, waktu ada adaptation terjadi hari ini, tentu aja langkah berikutnya agar kita bisa menang adalah kita harus ada innovation dalam setiap kehidupan kita. Agar apa? Biar yang namanya fatigue apapun yang terjadi hari ini tidak terjadi buat hidup kita. Nah, bicara tentang fatigue nih Pastor. Pastor sendiri kalau hari ini punya gak sih keletihan atau kelelahan apa sih mungkin yang hari ini Pastor alami dalam setiap kehidupan Pastor? Ada gak Pastor? Ini lagi saya podcast ini saya lagi capek banget. Oke. Nah, capek bukan karena
masalah apa. Yeah. Tapi karena Liam dan Asher tadi malam itu nangis. Kebetulan dua-duanya bangun karena kita masih tidur sekamar. Oke. Dan makanya Sister Alena tuh luar biasa banget ya. Penuh kesabaran. Saya belajar banyak kesabaran dari Sister Alena. Ketenangan, penguasaan diri. Yeah. Saya tadi malam masih sempat gantiin Liam juga pampersnya. Karena dua-duanya nangis. Dan Liam juga, Asher, kalau Liam udah gak menyusui ya. Yeah. Asher masih. Yeah. Dan itu gak mudah. Di satu sisi lagi, tadi pagi saya sepedahan. Sebenarnya hampir gak sepedahan. Tapi karena saya sempat merasa badan oke, so saya sepedahan. Tapi ternyata perasaan sama fisik belum tentu sama. Sehingga waktu saya udah sepedahan, ya saya sekarang berasa capek, berasa letih. Kenapa? Karena bawaan yang tadi malam kurang tidur. Nah itu kan kadang-kadang kenapa bisa punya rasa gak capek? Karena di momen kita tahu biasa subuh kita akan sepedahan, ada yang namanya FOMO, fear of missing out, right? Dan seringkali FOMO itu lebih kuat egonya. Sehingga di hati ngomong, it's okay kok, kamu kayaknya tidurnya cukup kok, masih ada dapat deep sleep, so just go meet your friends. Walaupun banyak juga teman saya tadi beberapa yang memang lagi puasa tapi tetap sepedahannya. Jadi saya pikir, mereka aja nggak bawa bidon puasa tapi tetap riding sama kita. So di kepala mindset ngomong it's okay. Tapi pas sudah pulang kembali kita bukan robot, kita bukan mesin. Jadi badan tuh mulai merasa capek dan letih. Nah kadang-kadang keputusan-keputusan kayak gini kan salah satu contoh aja bahwa ada banyak dalam hidup kelihatannya sebenarnya nggak letih. Tapi sebenarnya letih. Kelihatannya nggak capek, sebenarnya capek. Dan waktu dipaksakan kita melakukan kegiatan yang kita pikir kita nggak capek, kita nggak jenuh, emang nggak langsung terasa dampaknya. Tapi sudah kita melakukannya, selesai kita melakukan sesuatu itu, ya kita merasakan dampaknya. Dan kalau dampaknya itu terjadi, ya mengganggu rest of the day. Mengganggu bisa mood, ketenangan, penguasaan diri. So kadang-kadang itu hal yang kelihatannya sepele. Makanya perlu kepekaan dan jujur dengan diri sendiri. Tapi kalau aku lihat hari ini sih your energy masih penuh nih Pastor ya. Walaupun tadi Pastor bilang sedikit rada fatigue, lelah. Tapi maksudnya kalau buat teman-teman yang mendengarkan tadi, teman-teman gak merasakan kan Pastor Josh ada sedikit sesuatu yang lemah dalam dirinya. Karena aku yakin bahwa waktu Pastor melakukan hal ini dan menyukai apa yang kita lakukan hari ini, itu ada energi yang keluar yang dihasilkan. Jadi walaupun kita capek, tapi kalau kita melakukan sesuatu yang kita tahu bahwa itu bisa menambah inner joy kita dan bisa energizing kita, aku yakin juga bahwa itu juga bisa menghasilkan energi. Makanya, dan kita gak jadi fatigue ya. Tadi kayak Hadi bilang, jangan berhenti melakukan apa yang sehat, apa yang baik. Karena just remember, kita ini bukan hanya muridnya Yesus. Kita ini adalah prajurit-prajuritnya. Kita harus selalu siap sedia setiap saat. Dan gimana caranya memperlengkapi seluruh hidup kita. Karena nanti akan ada momen, situasi, keadaan mungkin kita gak pakai sekarang. Tapi apa yang kita lengkapi, apa yang kita miliki akan dipakai nanti. Jadi kita harus siap. Nah bicara tentang fatigue juga atau lelah itu juga bicara tentang kadang-kadang kita kayak merasa hambar, kayak merasa tawar waktu ngerjakan segala sesuatu. Teman-teman pernah ngerasain akan hal itu gak? Bahkan juga kalau hari ini kita mau lebih deep lagi nih di beberapa menit ke depan ini bicara tentang spiritual fatigue. Ini kan sebenarnya banyak orang juga mungkin bertanya-tanya Pastor sih ya, maksudnya spiritual fatigue itu seperti apa sih? Karena waktu saya juga bertemu dengan beberapa teman-teman juga dari beberapa teman-teman dari leaders yang lain juga, mereka berkata bahwa salah satu hal yang mereka alami bicara tentang spiritual fatigue adalah waktu mereka baca firman, doa, mereka doa, menyembah, tapi mereka udah kayak gak merasakan hal apa-apa lagi, kayak merasa biasa atau hambar dan feeling seperti itu. Sangat bisa terjadi. Gimana ngatasinnya? Ganti rutinitas. Baca Alkitab sambil jalan. Baca Alkitab sambil berdiri. Kamu percaya gak? Saya baca Alkitab gak duduk. Saya baca Alkitab berdiri. Dan ini aku sangat agree banget Pastor. Nah, jadi sederhana. Ganti rutinitas. Karena kadang-kadang perubahan sedikit mempengaruhi banyak hal. Dan itu perlu, ya tadi yang Hadi bilang, inovasi, kreativitas, kebiasaan. Jadi carilah hal-hal yang baru. Misalkan Hadi bersyukur ada momen di pandemi ini bisa digunakan untuk diri Hadi yang lebih baik seperti podcast, ikut webinar, apalagi tadi bisa free, ya kan? Bahkan bisa mengikuti seminar dunia gitu kan. Ya itu
Artinya Hadi bisa melihat momentum, celah untuk menolong diri sendiri. Nah itu perlu laku. Yeah. Saya kadang-kadang ada momen dimana mungkin saya pengen denger lagu rohani asli. So saya cuma siapin 2 lagu, tapi saya tahu kalau 2 lagu ini saya dengar, saya memperoleh ketenangan. Dan saya kadang-kadang gak dengerin, kayak saya tadi pagi, waktu saya udah siap sebelum ketemu meeting, saya duduk aja di lantai di luar, di teras luar itu duduk. Karena emang tiba-tiba saya pengen badan saya duduk aja di ubin, sambil denger lagu rohani. Tapi di momen itu, saya merasakan sesuatu yang menyentuh hidup jiwa saya, bahwa saya tahu bahwa saya punya Tuhan yang luar biasa. Jadi sebenarnya Tuhannya gak berubah. Yes, ya, benar. Tapi bagaimana kita mendekatinya bisa harus berubah. Artinya metodenya itu bisa berubah ya Pastor ya? Kan peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Betul. Peperangan kita melawan penghulu-penghulu di udara. Iblis itu ada setiap saat, di mana saja, kapan saja. Dan dia, ingat, Alkitab tuh gak pernah salah. Dia nunggu celah. Seperti singa yang berkeliling. Jadi jangan dipikir waktu kita lagi kuat, iblis nggak ada. Ada juga. Ada banget. Kitanya yang harus cerdas. Kitanya harus bisa melihat situasi, kondisi dan keadaan. Iya. Jadi jangan pernah anggap remeh dimanapun. Anda mungkin lagi di kantor, di kamar kos, di rumah, Anda WFH, atau Anda kerja juga offline, atau apapun, atau dimanapun. Anda mengerjakan hobi, Anda lagi jalan melakukan sesuatu yang mungkin Anda sudah lama tidak lakukan dan mulai melakukannya lagi. Tetap harus hati-hati, waspada. Karena peperangan kita memang melawan penghulu-penghulu di udara, dan iblis itu pintar melihat celah untuk merusak apa pikiran. Justru melalui pikiran itu dulu Pastor ya? Oke. Nah bicara tentang tadi spiritual fatigue lagi Pastor, kita tahu bahwa sebenarnya kan hal ini mungkin aja ya, kita semua pasti akan mengalami satu titik keletihan seperti ini. Dengan arti kata adalah, kadang-kadang kenapa keletihan ini bisa terjadi, kadang-kadang waktu kita menantikan sebuah penantian doa yang cukup panjang dalam setiap kehidupan kita, bisa aja loh teman-teman ini terjadi dalam setiap kehidupan kita bahwa aduh kenapa nih aku udah doa 2-3 tahun tapi Tuhan gak memberikan aku akan hal seperti ini. Apapun juga itu yang terjadi ya. Bahkan kalau kita coba lihat orang lain, kok dia bisa cepat dapat sih, tapi aku yang udah melayani, mungkin kalau teman-teman pakai title melayani, aku udah sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi hal ini belum terjadi buat setiap kehidupan aku. Tentu aja bahwa untuk melihat hal ini kita tentunya kadang-kadang yang membuat kita fatigue itu tadi comparing itu sih Pastor. Kadang-kadang itu paling buat aku kayak bahaya banget buat hidup kita. Makanya kita jangan pernah comparing apa yang Tuhan sedang proses dalam setiap kehidupan kita dengan setiap kehidupan orang lain. Karena setiap kita itu pasti akan mengalami journey yang berbeda waktu diproses sama Tuhan. Tapi waktu diproses sama Tuhan itu bicara enak gak Pastor? Biasanya gak enak banget sih Pastor. Diproses sama Tuhan itu gak enak. Tapi selalu bahwa ingat dalam setiap proses itu ada yang namanya progres dalam setiap kehidupan kita. Dan di setiap proses itu pasti akan mendatangkan sesuatu hal yang mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Tapi kadang-kadang Pastor cenderungnya manusia itu pengen merasakan dulu. Baru membuat keputusan. Yang arti gini, baru mau bener-bener mau bener-bener taat sama baca firman Tuhan, mau berdoa, kalau udah merasakan kebaikan Tuhan terlebih dahulu. Tentu untuk hal seperti ini kita harus shifting pemikiran kita. Kita harus mulai ambil keputusan terlebih dahulu untuk baca firman, berdoa, walaupun sekali bahwa itu mungkin hal yang mungkin awal kita gak ngerti Pastor ya. Tapi teman-teman yakin dah, waktu kita coba melakukan untuk mengambil keputusan terlebih dahulu, maka di situ kalian akan bisa merasakan satu hal yang baik yang terjadi buat setiap kehidupan kalian semuanya. Bahkan kalau bicara tentang spiritual exercise, spiritual discipline, tentu kita semua paham semua ya Pastor. Tapi Pastor setuju gak sih kadang-kadang justru spiritual exercise itu kadang-kadang sesuatu yang bikin kita bosan, tapi itu yang bisa mendatangkan kebaikan buat setiap kehidupan kita. Pastor alami juga gak seperti itu Pastor? Iya, pasti. Makanya jangan terjebak dengan rutinitas. Jangan terjebak karena Tuhan juga tidak pernah memberi syarat apapun. Tuhan tidak pernah melihat apa yang dilihat oleh mata manusia, Tuhan melihat hati. Yang kita harus selalu tanyakan kepada diri kita, apakah kita punya hati yang mau mengenal Dia, Tuhan Juru Selamat kita, lebih baik setiap harinya. Mau gak kita punya hati yang mendengar, memahami firman perkataannya dan mematuhinya. Jadi ya kembali ke hati. Kembali ke hati lagi Pastor ya, segala sesuatunya ya. Kembali ke hati ya. Nah oleh karena itu kan kita juga sepanjang bulan April ini kita lagi bicara tentang satu tema juga yang sebenarnya bisa membantu teman-teman juga untuk bisa mengatasi spiritual fatigue. Karena buat aku pribadi adalah gak ada cara lain untuk kita bisa memulihkan keletihan secara spiritual kita dengan cara kita memiliki keintiman sama Tuhan ya Pastor. Benar banget. Nah
bicara tentang keintiman sama Tuhan, boleh gak Pastor jelasin kita sedikit, apa sih arti keintiman, membangun keintiman sama Tuhan itu seperti apa sih Pastor? Sama aja kayak orang jatuh cinta. Harus ada cinta mula-mula, ada rasa kangen, rasa penasaran, rasa mau selalu deket. Nah itu yang sama juga keintiman kita dengan Bapa kita. Raja di atas segala raja, sang pemilik dan pemberi hidup. Jadi kalau saya secara pribadi, saya selalu ngomong dan memposisikan diri setiap hari untuk selalu sebelum memulai segala sesuatu, memposisikan diri untuk menyampaikan dan menyatakan bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan atas hidupku, pemimpin atas hidupku, penguasa atas hidupku. Sorry kalau nanti ada hal-hal yang gak berkenan, tapi Roh Kudus bantu ingatkan supaya aku kompak dengan Engkau, supaya aku tidak menyakitimu Tuhan Yesus, tapi hidupku menyenangkan Engkau. Saya ingatin diri saya lagi, terima kasih untuk keluarga yang Kau titipkan. Istriku adalah milikmu, kedua anakku adalah titipan, semuanya milikmu. Ini semua, bahkan benda-benda yang aku bisa kelola, aku nikmat, semuanya milik kepunyaanmu. Biarlah hidupku dipersembahkan bagi hormat keagunganmu saja. Jadi ini gaya hidup. Bukan hanya sekedar rutin, karena waktu saya menyampaikan ini kalimatnya bisa beda-beda. Tapi disiplin ini yang saya lakukan untuk menyatakan Tuhan, you are my God every single day, forever. Gitu. Berarti kalau aku simplify artinya adalah sebenarnya rutinitas untuk kita declaration itu sebenarnya sesuatu yang penting buat kita banget Pastor ya? Sangat penting kalau buat saya, penting banget saya rasakan itu. Karena dengan declaration itu bukan hanya sekedar kita berbicara, tapi kita benar-benar kita berbicara yakin bahwa memang Tuhan itu kekuatan kita. Dan kita tahu bahwa waktu kita declare sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan gak akan diam aja, tapi Tuhan akan memberikan sesuatu kayak buat kita. Kayak kamu pamitan, ngerti gak? Kayak kamu izin gitu. Emang bener thank you buat hari ini Tuhan, thank you. Tapi kamu udah ketok hati Tuhan duluan, kamu udah izin duluan. Izinnya Tuhan jalan hari ini, tapi saya gak melupakan dari awal. This is about yours. Tentang Engkau gitu. Wow. Nah Pastor, sebelum kita tutup nih ya, mungkin teman-teman juga bertanya, jadi kalau hari ini nih aku mengalami spiritual fatigue atau keletihan lainnya, kira-kira hal apa sih yang aku bisa lakukan hari ini secara aplikatif untuk membantu aku bisa mengatasi spiritual fatigue yang aku alami hari ini, siapapun mereka yang sedang menyaksikan ngobrol culture kita hari ini Pastor. Sederhananya adalah take time untuk berdoa. Berdoa dengan bahasa kalimat yang emang muncul dari hatimu untuk kau ungkapkan kepada Bapa tentang kondisi hati dan hidup. Apapun yang saat ini engkau rasakan, then you pray. Dan apa yang kau mau terjadi di hidupmu, kamu sampaikan ke Tuhan Yesus. Dan saya percaya dimanapun Anda berada, hadirat Tuhan dan Roh Kudus ada bersama dengan engkau. Dan kau tidak akan merasa kesepian atau sendirian. Kenapa? Karena saya percaya hadirat Tuhan itu, kuasa Tuhan sanggup menembus tembok atau waktu dan ruang. Dia ajaib. Yang kedua adalah jangan segan-segan kalau perlu bantuan. Itulah kenapa podcast ini ada. Because ini bukan hanya sebuah program, but actually ini salah satu cara kita as a family berbagi sharing kehidupan. Dan kita gak hanya dibatasi oleh screen dimanapun Anda berada menyaksikan kita, tapi kita bisa dijangkau. Find a call, telepon, hubungi gereja, find friends, cari teman. Dan gak mungkin Anda sendirian. Dan saya percaya kok Anda bisa menghubungi Forward Living Church. Dan FLC selalu dengan senang hati mau ngobrol, mau tahu, dan mau peduli. Because we are church, kita adalah gereja Tuhan. Sampai selama-lamanya ini milik Tuhan. Dan gereja ini adalah Tuhan yang bangun, dan Tuhan gak pernah kekurangan cara untuk kuasanya dinyatakan atas umatnya. Betul. Jadi dua hal sederhana itu Pastor yang kita bisa lakukan ya. Dan saudara bisa lakukan juga hari ini. Jadi ingat yang pertama lah, waktu kita hari ini mengalami spiritual fatigue, tentu aja adalah saudara harus berdoa terlebih dahulu. Dan tentunya berdoa bisa gak? Mungkin buat saudara-saudara doa itu mungkin rada susah. Yang kedua yang lebih penting adalah cari teman-teman yang bisa membantu saudara juga untuk saudara bisa bertumbuh juga. Nah, oleh karena itu gimana caranya di FLC ini kita punya komunitas yang namanya Passion. Nah teman-teman bisa join dari gimana caranya? Caranya mudah sekali. Saudara bisa langsung ke Instagram FLC, ntar di bio-nya ada yang namanya Linktree Forward Living Church. Nah saudara tinggal join Passion. Nanti setelah
teman-teman mengisi setiap data-data semuanya, teman-teman dari Leaders FLC akan menghubungi saudara karena di masa-masa seperti ini ingat bahwa waktu saudara mengalami fatigue jangan menganggap ini adalah hal kecil. Yes, jangan. Karena sangat bahaya. Karena semua kondisi terburuk dalam hidup seseorang itu pasti perlu waktu. Betul. Ada proses juga. Dan kadang-kadang prosesnya dari yang kecil-kecil. Nah makanya oleh karena itu kita harus hati-hati juga dari yang kecil di Pastor ya. Selama ini masih kecil ya benar-benar kita harus atasi dengan baik hari ini. Oleh karena itu tentu saja buat teman-teman semua hari ini yang sudah menyaksikan podcast ini. Jangan lupa juga ada yang namanya formulir feedback di kolom description. Dan teman-teman bisa isi semuanya. Untuk topik apapun yang kita mau bahas ke depannya nanti di Ngobrol Culture ini, teman-teman tulis semuanya biar apa? Biar kita bisa sama-sama saling memberkati semuanya, sehingga setiap energi yang kita miliki berdua hari ini, tentunya kita bisa salurkan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Dan sampai bertemu di Ngobrol Culture berikutnya, God bless you. God bless you.